الشكر لله والخير والشر بمشيئة الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على من فيه أسوة حسنة سيدنا ومولانا وشفيعنا وقدوتنا وأسوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الشفاعة وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وبعد سعادة المحترمين para alim, ulama, para bapak kiai, para ibu nyai, masyayikh, asatid, para tuan guru, cerdik pandai yang dimuliakan Allah dan yang wajib sama-sama kita taklimi, pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya yang sama-sama kita hormati, kita cintai dan kita banggakan, Gubernur Kepulauan Riau, beliau Bapak Dr. Haji Nurdin Basyirun Esos MSI yang bernasib sangat baik dari mencalonkan dan dicalonkan hanya sebagai wakil gubernur. Allah SWT menakdirkan beliau menjadi gubernur. Mudah-mudahan di bawah kepemimpinan beliau Kepri menjadi lebih adil, makmur dan sejahtera. Yang saya hormati Bapak Sekda Kabupaten Karimun Dr. Haji Tengku Arif Fadilah MSI, hafal lah. Yang saya hormati Wali Kota Batam, dalam hal ini diwakili Bapak Camat Saibeduk, Bapak Kapolsek Saibeduk. Yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Demak Bapak Nurul Mutakin MH, apal lah. Ketua Umum Pak Wadem Paguyuban Warga Demak Kota Batam Pak Arif kau ini wangi leku. Ketua dan seluruh pengurus Bolon Demak, sopon nek wes sahabat-sahabat Ansor, sahabat-sahabat Banser yang kami cintai, yang kami banggakan, kita berdoa mudah-mudahan para pemimpin negeri ini betul-betul diberikan kearifan dan kebijaksanaan oleh Allah SWT, dapat melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya, sanggup menunaikan amanah itu dengan sebaik-baiknya, dan yang terpenting sanggup mempertanggungjawabkan amanah itu di hadapan rakyat maupun di hadapan Allah SWT. Pemimpin yang baik menurut ayat yang tadi dibaca oleh Qari, huwallahu alladzi la ilaha illahu. Pemimpin itu bahasa Arabnya Malik, penguasa. Harus al-Malik, al-Quddus, as-Salam, al-Mu'min, al-Muhaimin, al-Aziz, al-Jabbar, al-Mutakabbir. Namanya Malik, pemimpin, penguasa, itu pertama harus al-Quddus, artinya suci. Pemimpin itu harus suci hatinya, lurus niatnya, betul-betul mengabdi kepada rakyat. Berarti kayak aku ngomong. Saya jadi terinspirasi mengenai suci hati dan lurusnya niat ini, agar
dicintai oleh umat, dicintai oleh rakyat. Sebagaimana ketika Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail alaihi wassalam membangun Ka'bah, selesai pembangunan itu Allah memerintahkan agar Ka'bah itu didatangi oleh banyak umat dari seluruh penjuru dunia. Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail diperintah Allah untuk membersihkan Ka'bah itu. Antahhira baitiya lit-taifina wal-'akifina war-ruk'is sujud. Bersihkan Ka'bah itu, maka niscaya orang-orang dari seluruh penjuru dunia akan mengelilingi, datang mengerubungi Ka'bah itu asal dibersihkan. Maka asal pemimpin itu bersih hatinya, lurus niatnya, pasti akan dikerubungi oleh rakyatnya, dicintai oleh rakyatnya. Sebenarnya nggak perlu untuk dicintai rakyat, untuk disenangi rakyat pakai keluar-keluar saudara, nggak penting. Asal hatinya bersih, niatnya lurus, mesti disenangi. Dalam bahasa yang sering saya sampaikan, pokok iso dadi gula mesti dirubung semut, tapi nek dadi telek ya dirubung laler. Ya pertanyaannya warga Demak sing ning Batam iki luwih seneng gula apa telek? Lha buktine Pak Nurdin Basiran iki ora bengok-bengok blas sing sambutane yang glendhek kaya ora butuh. Tapi nyatane Allah nakdirno jadi gubernur. Ini tanda bahwa insya Allah beliau suci hatinya, lurus niatnya untuk kepri. Kadang-kadang saya itu juga ingin ketawa kalau lagi ada calon-calon pemimpin pasang baliho besar-besar agar dikenal rakyat, gede-gedenan baliho dipasang di mana-mana sampai rela jadi penunggu jembatan. Lah baliho kemudian nyampe pinggir jembatan ini kan berarti jadi penunggu jembatan, bahkan rela jadi penunggu pohon. Tempel-tempel kene wit-witan sampai demit-demit penghuni pohon itu lari semua. Wis ana sing nunggoni ya udah minggat. Nggak perlu. Ingin dikenal rakyat, ingin dicintai rakyat, pasang baliho gede-gedenan. Nggak penting duit berapa itu dihambur-hamburkan. Masang baliho itu nggak di tepi jalan, nggak di pinggir jembatan, nggak di pohon, ganggu lingkungan yo iyo, mesakno manuk yo iyo, manuk mabur kentekan dalan, perkara terhalang baliho sing gede-gede. Masang baliho itu cukup di hati rakyat. Iki ana kiai digawe aplaus yo ini. Yang kedua, assalam. Pemimpin itu harus mensejahterakan rakyatnya, yang disejahterakan bukan untuk diri dan pribadinya serta kelompok dan partainya saja. Mensejahterakan rakyatnya. Cirine gelem soro. Jadi bangane mangan bareng presiden, mari mangan bareng karo kere-kere model ngene iki. Lo tenang gue ora tapi. Prinsipnya pemimpin harus seperti itu. Saya rela menderita asal rakyat saya bahagia. Sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau rela nggak makan, nggak minum. Sampai ketika lapar perut beliau diganjel watu, diikat batu itu di perutnya. Biar saya kelaparan asal umat saya kenyang dan sejahtera. Itu pemimpin. Orang kok wetenge dhewe sing jemblung rakyat itu digawe korban. Wes. Yang ketiga, al-mukmin. Harus punya iman yang kuat. Ini modal awal, modal dasar keimanan. Ilmu itu kalau dipegang oleh orang yang beriman pasti akan manfaat. Kekayaan kalau dipegang oleh orang yang beriman pasti akan berkah, rahmatan lil alamin. Jabatan kalau dipegang oleh orang yang beriman
pasti daerahnya aman, sejahtera, dan seterusnya. Maka Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, dan yang keempat Al-Muhaimin harus dapat dipercaya. Sing dilakoni padha karo sing diomongke. Janji-janji politik betul-betul direalisasikan. Nek wis janji arep nembok, kapan ora nembok, kualan mati pisan kok. Iki piye ya iki kok Demak lho bupatine mati, saiki sing munggah wakil bupatine. Kepri ngono pisan. Lha iki nek sing munggah iki kok terus ora sesuai karo janjine iso mati pisan kok iki. Mohon maaf Pak Gubernur, ini nek gak kiai rada kumat ora wani ngomong ngene. Lu janji disakseni wong sakmene akeh kok. Pokoknya nanti saya datang ke sini lagi sudah harus bertembok ini. Tahun yang kemarin juga bareng sama saya, beliau waktu itu masih Bupati Karimun, tapi aku ditinggal. Tur ora disangoni. Ini saya kira disangonine ya kualat tenan. Lali, maka ini kapan aku urung rampung kok mulai dhisik, buh kono dalan ana apa. Ketarane arep ora nyangoni. Rasa guyu ketua DPR di Demak meneng kok. Padha tamune tapi pangkate dhuwur aku saiki. Berikutnya Al-Aziz harus kuat. Al-Jabbar, Al-Mutakabbir sama, menang, kuat. Pemimpin itu harus kuat. Kuat secara politik, kuat secara ekonomi. Ini rak kuat yang gandul-gandul dari wakil saya ngenteni yang ini ngono kuwi. Harus kuat. Nah kalau tidak kuat itu bagaimana bisa mensejahterakan rakyatnya dan seterusnya. Yang sangat kita wajib hormati terutama para sesepuh, di mana sepuh itu asapnya ampuh, diungkapkan pula dengan sesepuh yang berarti bisa disesep dan bisa dipok. Maka mohon maaf, sesepuh harus saya dahulukan karena kemungkinan besar sesepuh juga akan mendahului saya matinya. Ya meskipun mati itu nggak mesti, segala kemungkinan bisa terjadi. Mungkin yang sepuh duluan, saya belakangan. Mungkin apa enggak? Mungkin apa enggak? Mungkin. Atau sebaliknya, saya belakangan, yang sepuh duluan. Silakan. Yang jelas kematian itu a mysterious problem. Apa itu yang Demak katrok? Bahkan bisa terjadi secara tiba-tiba dan tak terduga. Kepada siapa, kapan, di mana, dan dalam kondisi bagaimana, mati bisa terjadi secara tiba-tiba dan tak terduga. Contohnya orang yang mati kecelakaan, itu kan kematiannya secara tiba-tiba dan tak terduga. Betul? Betul? Dan orang mati itu nggak harus sakit dulu. Sakit itu memang salah satu asbab kematian, tapi untuk mati nggak harus sakit dulu. Umumnya masyarakat kita, jemaah sekalian, kalau ada berita kematian, ada kabar tentang kematian, itu pertanyaannya hampir sama. Loropo, kok nganti mati ku loropo? Kan orang mati itu harus sakit dulu, padahal enggak. Orang yang kelihatannya sehat, seger, bugar, mati mendadak, ada apa enggak? Ada apa enggak? Ada. Maka boleh jadi selama saya ceramah nanti, kalau ada di antara jamaah yang enggak memperhatikan, ngomong sendiri-sendiri, isok mati mendadak. Sakit itu kadang-kadang merupakan cara Allah untuk menyayangi hambanya, cara Allah untuk mencintai hambanya. Diberi sakit karena disayang Allah, dicintai Allah agar menjadi lebih baik. Terbukti
Banyak orang yang ibadahnya lebih berkualitas ketika dia sakit daripada ketika dia sehat. Banyak orang yang ibadahnya jauh lebih baik ketika dia sakit daripada ketika dia sehat. Sehatnya tau akal, ono tungno dia budal, organ tunggal budal, elektron budal, dangdutan budal, jaranan budal, sintai langganan. Ketika sehat, begitu sakit, jadi rajin banget dia ke masjid. Jadi mau masjid ku ngenteni green. Ana model ngono iku kita ae wong ya teko kok iki. Aku ngerti, pokoke wonge lungguh. Nglesat motor palupan ijo. Wonge yang melok guyu. Wonge madhep rene kok. Jadi banyak orang yang ibadahnya lebih kualitas, lebih baik ketika dia sakit daripada ketika dia sehat. Sehatnya nakal, ke teman-teman, ketemu saudara, nggak mau ngucapin salam, nggak mau menyapa dengan baik, nggak mau mendoakan, misuh. Begitu sakit, bibirnya selalu basah dengan berzikir, menyebut nama Allah. Anda yang gereng ini sana gimana menyebut katanya itu? Allah, Allah. Astagfirullah, astagfirullah. Enggak ada warasnya ketemu kandangnya, cok. Sakit itu kadang-kadang cara Allah untuk menyayangi dan mencintai hambanya, diberi sakit agar menjadi dekat kepada Allah. Orang sakit itu kan lagi ditegur sama Allah. Dia menjadi dekat sama Allah. Kenapa kamu sakit? Ibadahmu kurang benar, makanya kamu sakit. Zikirmu kurang, kamu gak pernah nyebut namaku, maka diberi sakit. Olahragamu kurang, makanya sakit. Itu teguran dari Allah. Makan kamu amburadul, makanya kamu sakit. Disayang sama Allah. Dalam sejarah kita tahu, Bapak Ibu Saudaraku jemaah sekalian, Raja Fir'aun laknatullah alaih itu sepanjang hidupnya gak pernah sakit. Betul nanti sakit Raja Fir'aun. Makanya terus keluar sombongnya. Bahkan dia memproklamirkan diri sebagai Tuhan, ngaku dari pangeran. Dalam Al-Quran dinyatakan, qala ana rabbukumul a'la. Fir'aun berkata, aku ini adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Dia mengaku jadi Tuhan karena gak pernah sakit. Jemaah sekalian, sakit itu kadang-kadang cara Allah untuk menghapus dosa-dosa hambanya. Ini merupakan bentuk cinta dan kasih sayang Allah kepada hambanya. Allah tuh sayang banget karo wong Demak. Wong Demak lu mbok di rumah perak. Arep dibersih dosane karo Gusti Allah ben kabeh wong Demak itu iso mlebu swarga. Halo. Kan syaratnya masuk surga itu harus bersih dari dosa-dosa, betul? Semangat Bu. Syaratnya masuk surga itu harus bersih dari dosa-dosa, betul? Nah, Allah tuh ingin agar masyarakat Demak dimanapun berada itu mlebu swarga kabeh. Maka harus dibersihkan dosanya. Karena Allah sayang dan cinta, maka dikasih cara untuk membersihkan dosa yang mudah, yang gampang, yang ringan. Karena ada cara untuk menghapus semua dosa, cuma berat, gak semua orang mampu. Apa itu? Haji. Ibadah haji itu kalau mabrur, maka semua dosa diampuni Allah. Kharaja min dzunubihi kayaumi waladatu ummuh. Keluar dari semua dosa-dosanya sebagaimana bayi yang baru dilahirkan ibunya, dan bahkan dijamin surga. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Jaminan surga menghapus semua dosa, cuma enggak semua orang mampu. Gusti Allah ngerti nek bang demake ora pati gablek duwe. Maka untuk membersihkan dosa itu dikasih cara yang mudah. Apa? Diparingi gering. Uang diberi sakit, kalau sabar, ikhlas, semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Maka ketika kita diuji dengan sakit, di samping kita sabar, ikhlas, ya kita harus bersyukur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sadari bahwa semua ini sudah ketentuan Allah, sudah ketetapan Allah, takdir dari Allah. Kita ini kan tinggal menjalani saja. Sebagaimana penggalan bait dalam syair Tanpa Waton. Yakin saya semuanya udah hafal.
sabar narimo najan. Mau ada sama nggak semangat gak terus deh. Semangat. Sabar narimo najan. Banter kabeh saking pangeran kabeh tinatir. Yo sambung selawat bareng sung banter ya Rasulullah. Salamun alaik ya Rafi'a sya'ni wa darani aqfataya giratan alamin ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu bapak saudaraku jemaah sekalian rahimakumullah, penggalan bait dari syair ini mempunyai filosofi yang tinggi, kandungan makna yang luar biasa. Kalau kita jadikan prinsip hidup luar biasa, lihat dikai pedoman urip, insya Allah hidup kita akan tentrem, hidup kita akan berkah. Pokok kata kuncinya sabar narimo senajan bukan nyaut. Sabar narimo senajan. Nah gitu dong. Oke saya ulang. Ibu-ibu harus sabar narimo senajan duitnya bapak pas-pasan. Ibu-ibu harus sabar narimo senajan penghasilannya bapak pas-pasan. Ibu-ibu harus sabar narimo senajan leh blonjoni bapak pas-pasan. Ibu-ibu harus sabar narimo senajan tenagane bapak pas-pasan. Bapak juga begitu, harus sabar narimo senajan masalahane ibu pas-pasan. Pun banter pak, bapak-bapak harus sabar narimo senajan pelayanane ibu pas-pasan. Bapak-bapak harus sabar narimo senajan servisnya ibu pas-pasan. Bapak-bapak harus sabar narimo senajan rupane ibu ini yang disampaikan oleh beliau, Bapak kita, Bapak Gubernur, bahwa warga Demak itu kona'ah-kona'ah, punya NIP, nerimo hidup yang paling nikmat itu hidup yang pas-pasan. Sampai Rasulullah mendoakan agar rezeki umatnya itu kafafan. Kafafan itu artinya kan cukupan. Cukupan itu dalam artian lain ya pas-pasan. Urip yang paling nikmat itu hidup yang pas-pasan. Pas kepingin bangun rumah ada duit, pas pengen beli mobil ada duit. Loh, kita memang harus kona'ah. NIP tadi nerimo ing pandum. Ingat sama sekalian, sukses itu ukurannya harta dan kedudukan, tapi bahagia itu ukurannya adalah hati. Saya ulang, tolong diperhatikan dan tolong ini kata-kataku catatan nomornya status Facebookmu. Sukses di dunia ini ukurannya adalah harta dan kedudukan, tapi bahagia itu ukurannya adalah hati. Banyak orang yang sukses tapi hidupnya nggak bahagia. Percaya apa enggak? Percaya apa enggak? Mau tahu contohnya? Mau tahu contohnya? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Dia sukses secara materi dan kedudukan, tapi hidupnya nggak bahagia. Sukses, dia jadi orang kaya, rumahnya 7, mobil mewahnya 7, tapi kena stroke.
mobil pitu sing numpai supire kabeh, dene malah tumpake gledekan disuruh ngepinggir. Maka dalam hidup ini yang penting bukan berapa yang kita miliki, tapi berapa yang bisa kita nikmati untuk kemudian kita syukuri dengan cara syukur yang benar. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya ulang, dalam hidup ini yang penting bukan berapa yang kita miliki jemaah sekalian, tapi berapa yang bisa kita nikmati untuk selanjutnya kita syukuri dengan cara syukur yang benar. Apa sih artinya kita memiliki segalanya tapi kita nggak bisa menikmatinya? Rasa-rasanya nggak ada gunanya. Punya televisi lebar 70 inch tapi matanya belek. Kursi harganya 750 juta tapi bokongnya udunan di waras-waras. Bisa beli makanan yang lezat nikmat tapi ilatnya melentung sak pentol bakso. Nggak ngerti nih Pak, sama di bojo wayu tapi sama bendino anyang-anyangan nganggur bojomu. Ya lah yo wis sementing sehat. Mudah-mudahan hidup kita semakin berkah. Ini saya cuma menggarisbawahi dan menjabarkan apa yang disampaikan oleh beliau, Bapak kita, Bapak Gubernur, dan juga disampaikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Demak yang sambutannya luar biasa karena nyambut sampai ini. Sama nyarep ngomong ngono tapi gak diomongke. Kita wakili. Saking semangatnya beliau, saking bahagianya beliau. Hidup yang paling nikmat itu kan hidup yang barokah. Kita diajari satu doa oleh Allah Subhanahu wa taala yang itu diabadikan dalam Al-Qur'an. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Allah, Tuhanku, tempatkanlah aku dimanapun, kapanpun, dalam kondisi bagaimanapun, pada posisi yang selalu Engkau berkahi. Barokah itu ziyadatul khair ba'dal khair, selalu dan selalu terus bertambah kebaikannya dalam semua aspek kehidupan, bertambah baik. Itu namanya barokah, bertambah kebaikannya dalam seluruh aspek kehidupan. Allahumma sholli ala Muhammad. Kan hidup ini sebagaimana tadi Pak Gubernur sampaikan, hari ini harus lebih baik daripada kemarin dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Semakin lama harus semakin bermakna, semakin tua harus semakin mulia. Tambah suwe kudu tambah sae. Saya suwe saya bagus akhlake, saya kuat imane, saya bagus ibadahe, saya akeh ganjarane, saya dukur derajate, saya larang regane. Ini hidup yang barokah. Hidup ini semakin lama harus semakin mahal. Barang donya saya suwe saya larang. Betul? Harga tanah semakin lama ya, tambah murah atau tambah larang? Jawaban regane tanah tambah suwe tambah murah atau tambah larang? Barang-barang elektronik mulai kipas angin, kulkas, televisi, AC itu tambah suwe regane ya tambah larang. Minyak, BBM itu regane tambah suwe ya tambah. Pakaian apapun regane tambah suwe ya tambah. Banterono sampai bumbu campur, brambang, bawang, ketumbar, lombok, merica itu regane tambah suwe ya tambah. Aku ceramah yang ngono. Jadi kok diguyu lho. Aku ceramah yang ngono, di mana-mana aku ceramah yang ngono. Saya ngomong larang sapa? Urip kok tambah suwe tambah munah, ini hidup model apa? Urip tambah suwe tambah munah, urip model apa? Harus ada peningkatan. Asalnya terima bupati, munggah
wakil gubernur munggane oh ya terus diteri ngono cukup bar dadi gubernur jadi ketua RT. Hidup itu harus begitu. Saya juga begitu. Dulu saya namanya ceramah itu dari tingkat RT, tonggo mantenan, masrah ke manten, ngono. Akhirnya terus tingkat kecamatan, mudah meneh tingkat kabupaten. Semakin dikenal orang, ngomongannya kok cocok, kok matuk, kok enak, tingkat provinsi. Jadi alhamdulillah, hampir seluruh wilayah Indonesia ini udah pernah saya sabah. Terus tahu tak soboy dan beberapa negara luar negeri, terus tahu bro. Tahu. Loh hidup ini kan harus begitu dong. Nah, hijau ya. Orang melurun cerewet ini. Hidup yang paling nikmat dan membahagiakan itu hidup yang barokah. Nyauto, urip yang paling enak kuwi urip sing barokah. Jabatan yang paling baik itu adalah jabatan yang barokah. Keluarga sing paling apik kuwi ya keluarga sing barokah. Daerah yang paling baik itu ya daerah yang barokah. Semangat. Pekerjaan yang terbaik itu juga pekerjaan yang barokah. Duit yang paling nikmat dan membahagiakan itu ya duit sing barokah. Dan mohon maaf para jamaah, duit yang barokah itu tidak harus banyak. Duit yang barokah itu tandanya menenteramkan. Jadi menimbulkan kedamaian jiwa, ketentraman hati, itu tandanya barokah. Duit oke, orang dadake tentrem itu gak barokah. Punya duit banyak, 30 juta, tapi keluarganya gak tentrem. Anak laki-lakinya kena narkoba, anak perempuannya hamil di luar nikah. Suami mengetengi tanggane. Istri perempuan yang mereknya C, cerewet, cemburuan, ceguk, centil, ceninilan, celelean, celalaan, celandaan, ceromongan, celuka. Semangatnya oke, turunnya betah, ngileran, ngorokan, nyentutan bisa. Keluarga gak tentrem, duit 30 juta gak ada gunanya. Betul? Betul? Itu namanya gak barokah. Ayo coba sampean pilih di duit 30 juta tapi keluarganya orang tentrem. Kalau duit 50 juta tapi keluarganya tentrem. Halo? Halo? Maka saya ulang, daerah sing apik itu daerah sing barokah. Nah, apike daerah, apike desa itu tidak ditentukan oleh pembangunan fisiknya. Betul. Apike desa kuwi, apike daerah, apike kampung, enggak perkara wah dalan-dalane wis betonisasi kabeh kaya demak sing dipamer-pamer ki. Ono iki terus programe BPRD ngono. Apa nih om aku yang sering ngaji untuk mak ya sana sih coblang. Yang pinggir-pinggir sawah betonan kabeh apaan nih? Mobil kulo tahu kepetal nonton lah. Pasca kebanjiran kulo, pas lagi baru kebanjiran di dalam nongol. Beton kabeh apaan? Betonnya nongol ya. Ya kalau sebagian besar sudah dibetonisasi oke. Semua itu udah bener. Wah, aku lulus buktek no. Rasa ngono yo ben. Aku wis pokoknya ngomong anane ini. Mohon maaf kalau saya dibilang ngomongan saya kasar. Ya emang saya di mana-mana kayak gini. Karena jenengan pengen sing halus mudah kok kiai bangsa halus. Kasar untuk seneng ya. Bukan ditentukan oleh gedungnya yang tinggi menjulang, mencatar
mendung langit kebur kok. Fasilitasnya yang lengkap, infrastrukturnya yang serba bagus, taraf perekonomian masyarakatnya di atas rata-rata, perumahan warganya bagus-bagus. Bukan itu, tapi APE desa itu ditentukan penghuni desa itu, orang-orang yang tinggal di dalam desa itu. Mohon maaf, APE desa itu tergantung wong sing manggon nang jerone desa kuwi. Kalau desa kuwi pembangunan fisiknya luar biasa, gedung-gedung megah mewah indah, fasilitas lengkap, infrastruktur serba bagus, taraf ekonomi rakyat di atas rata-rata, sugih-sugih, omahe apik-apik, ning isine copet bajingan ora. Itu desa elek gitu. Sebaliknya, meskipun pembangunan fisiknya sederhana, gedung-gedungnya sederhana, fasilitas sederhana, infrastruktur sederhana, jalanan masih banyak yang berlubang-lubang, urung pavingan kaya latarmu ini, urung ana temboke ini. Tapi wargane guyub, rukun, tentrem, kaya pawadem, kaya bodem. Ini daerah sing apik yo ngene iki. Masyarakatnya itu ahli ibadah, solih asal ngaji. Ora usah tepuk tangan bendol dasmu. Ini daerah sing apik ngene iki. Sama dengan rumah, bagusnya rumah itu nggak diukur dari biaya pembangunannya sampai 30 miliar, bahan bangunannya serba kristal, semuanya impor. Marmer itu ke Itali, model Eropa gaya Spanyol, perabot rumah tangganya VIP eksklusif, semua ruangan sudah ber-AC sampai WC ber-AC. Ruanganmu kan AB, angin berobos. Bukan itu ukuran api rumah, tapi bagusnya rumah itu ditentukan oleh orang-orang yang menghuni rumah itu. Api rumah itu gumantung wong-wong sing manggon nang jero omah kuwi. Paham? Mohon maaf, rumahnya bagus, bangunnya tak 30 miliar, tapi isinya keluarga yang berantakan, hancur-hancuran. Suami istri selalu cekcok, ribut tiap hari. Ketemu nggak pernah senyum, sing wedok nyabrut, sing lanang bertutut. Di simpangan ini ilok-ilokan, sing lanang srek, sing wedok langsung bedes liwat. Sing lanang yang mau kalau ketek kadang cangkem. Anaknya kerungu, bapak bedes, ibu ketek, berarti aku munyuk. Itu bukan rumah, tapi kebun binatang. Oi. Oh, omahnya sederhana, tapi suami solih, istri solihah, anak-anaknya dzurriatan thayyibah, semuanya ahli ibadah, berakhlakul karimah. Wih, omahnya apik, omah ngono kuwi. Paham orang. Walaupun rumah itu sangat sederhana, cuy, manggone pinggir kali, reok, gentengnya apa yang pecah, wae udan lo botol, tipenya RSSSSSSSSSS. Rumah sangat sempit sekali, sampai sulit senggama, sulit selonjor, sulit cenderan, sesekan selalu. Tapi di sini keluarga sing harmonis, bahagia, ahli ibadah, berakhlakul karimah, omah apik, padha karo kelambi, baju ini, ukuran baik dan bagusnya baju itu tidak dari harganya, orang kok regane, bahannya, modelnya, bukan. Kelambi sing apik itu bukan kok bahannya sutra, kualitas tinggi, harganya termahal. Terus modelnya modis, boys, keren, gentle, trendy, funky, bukan. Tapi apa yang kelambi tergantung wong sing manggon jroning kelambi itu, pemakainya. Baju bandrole regane 24 miliar. Kelambi opo? Wapi. Tapi isinya alias yang pakai itu perempuan yang
moralnya bejat, nakal. Mohon maaf, cara Jawane apa ya karo jenenge aku bahasa Indonesianya saya nggak tahu. Tapi kalau bahasa agak ke Inggrisnya saya tahu. Perempuan model gitu dinamakan the londe, the bekengge. Itu baju yang bandrolnya 24 miliar, nilainya jadi murah karena yang pakai itu orang murahan, betul? Sebaliknya baju kainnya melek, kain paling jelek, itron terjelek, sak meter lho regane mek 1.500, kayak kaku ngeteceng. Jahitane warang-arang, lah jahiti kayak jarume karung. Warnanya kontras, gak pantas blas. Atas merah kok bawah hijau, kayak kapsul. Tapi orang yang ada di dalam baju itu alias yang pakai, perempuan yang sholihah, berakhlakul karimah, rajin ibadah, kayak wong Demak. Pret dulu. Itu baju nilainya jadi mahal karena yang pakai itu orang yang bernilai mahal, betul? Maka daerah yang baik itu dimulai dari keluarga yang baik, rumah tangga yang baik. Saya ulang, omah HP itu bukan bangunnya habis biaya yang banyak, bahannya serba bagus macam-macam, enggak. Ingat jamaah sekalian, sebagus apapun bentuk rumah itu, semegah dan semewah apapun bangunan rumah itu, kalau yang di dalam isinya kambing, namanya ya kandang. Malah kayak nyawang wong sing untuk bawa tisu. Kalau yang nyawang merene di orang buka kaca. Mau mustakmal berarti kena kono lagi digoreng. Mestinya aku agak kena kae. Bisa dilanjut? Bisa dilanjut? Sebagus apapun bentuk rumah itu, semegah dan semewah apapun bangunan rumah itu, kalau dalam isinya kambing, kerbau, sapi, namanya kandang. Sebagus apapun bentuk rumah itu, semegah dan semewah apapun bangunan rumah itu, kalau dalam isinya orang sakit, namanya rumah yang kayak istana. Tapi jero isine mak lampir ini pelet grandong jerantong sumber bolong, itu namanya rumah hantu. Tapi meskipun rumah itu sederhana seperti yang saya sampaikan tadi, wis cilik manggone pinggir kali, reot, gentenge pecah, udan yo bocor, cilik. Tapi di dalam isinya keluarga yang harmonis, bahagia, ala ibadah, berakhlak karimah, itu namanya rumah tangga, walaupun rumahnya nggak ada tangganya. Ukuran segala sesuatu itu dari dalam, bukan dari luar. Maka menilai apapun, menilai siapapun, jangan hanya dari penampilan dohirnya. Belum tentu jopo karo jero podo. Kadang model-model dondong kelahiran desane Pak Gubernur, jabane walu sing jerone ringeh-ringeh. Ada yang model kayak gitu. Pisang yang berwarna kuning belum tentu mateng. Kadang-kadang yo sering kena sinar matahari, kulitnya kuning tapi jerone mentah. Halo. Maka membangun satu daerah itu filosofinya ya kayak yang ada dalam lagu Indonesia Raya itu, bangunlah jiwanya, bangunlah. Baleni itu gak semangat belas wong Indonesia wong ndi iki. Bangunlah jiwanya, bangunlah untuk Indonesia. Nah, itu bangunlah jiwanya dulu, baru bangunlah
badannya tidak oleh diwalik, bangunlah badannya, bangunlah jiwanya, tidak oleh diseneni karo Wakil Rudolf Supratman. Iku lek ngarang lagu itu ditirakati di Riyal Doi. Pencipta lagu-lagu seperti itu ditirakati di Riyal Doi kaya 17 Agustus tahun 45. Itu sengaran Habib Hussein Al-Mutahhar. Orang alim pakai tirakat, pakai riyadhah, makanya membekas dan punya kandungan makna yang luar biasa. Kayak lagu-lagu ciptaan wong saiki, wong wedok senengane dodok. Yen wis dodok lungguhe lepok. Mekok ora ngono. Bangunlah jiwanya, baru bangunlah badannya. Kalau pembangunan jiwa sudah berhasil, membangun badannya itu mudah. Artinya apa? Pembangunan spiritual harus menjadi skala prioritas. Kayak jargonnya Pak Presiden, revolusi mental untuk semua lapisan dan komponen bangsa ini. Maka saya ulang, pembangunan spiritual harus menjadi skala prioritas. Kalau ingin masyarakatnya sejahtera, berkaca dari negara Turki. Turki itu dulu ekonominya terbelakang, jauh, tapi sekarang menggeliat, diperhitungkan di kancah Eropa bahkan dunia, luar biasa, pesat perkembangannya. Ternyata apa? Prioritasnya itu adalah pembangunan mental, agama yang menjadi prioritas, pembangunan iman dan takwa serta karakter bangsanya yang dibangun. Sekarang luar biasa. Mohon maaf, negara kita tercinta Indonesia ini, Ustaz, yang duduk di kabinet itu pakar-pakar ekonomi kabeh menempati semua pos. Selama mentalnya nggak dibangun dulu, jiwanya nggak dibangun dulu, aku wani yakin sampai kiamat kurang rong dino pancet nih. Nah, aku kendel ngomong ini. Baca ini kok. Ui. Oh, coba badannya dulu yang dibangun, baru jiwanya. Oleh diwala-wali, udah karo iya kan nak butuh, iya kan. Nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu dulu baru wa iyyaka nasta'in. Enggak oleh diwalik. Iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Dulu kan itu baru wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Nyembah dulu baru mohon pertolongan. Ibadah dulu baru minta ke Allah. Ibadah yang bagus dulu, nyembah yang benar dulu, mengabdi yang bagus dulu, ibadah diperbaiki dulu, baru minta kepada Allah. Ojo kok njaluk tapi gak tahu ibadah. Ya Allah nyuwun sugih, ya Allah nyuwun ngene, ya Allah nyuwun ngene, tapi gak tahu sholat. Sholat itu sering ditinggalkan. Sekali ini sholat gabung dari siji. Sholli fardhu dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i oplosan lillahi ta'ala. Jaluan atau ibadah. Maka membangun hati Tuhan Allah dengan iman dan takwa, bersihkan hati, sejahtera hidup ini dari penyakit-penyakit. Diantaranya satu, sombong. Rasulullah ngancam, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Kok mabut-mabutnya ngerti artinya? Ya wis ora usah tak terangke, bayanmu ini ora ngerti artinya mabut-mabut. Rumah resik to, Pak Bupati lho meteng Pak Bupati, Pak Gubernur yang mau meteng rumah ke, potong aku. Tidak akan mikir Pak Gubernur itu untuk makhluk modelnya ini. Saya setelah dibatin Demak, pergulinan HP ya ini. Pak Gubernur yang konsentrasi ngrungokno ceramah. Ketua DPRD dolanan HP ya.
haji itu ya sapa wae, gak peduli ya, tak garap sampe aku. Gak seneng ben minggat. Lha nek Pak DPRD wani tak tegur apa maneh prejengamu ngono. Rumake. Iki larang ini. Orang yang dalam hatinya ada benih kesombongan meskipun seberapa. Ada yang mengartikan biji sawi, semut kuda, pokoknya partikel terkecil, atom. Ada kesombongan di hatinya, tidak akan pernah bisa masuk surga. Iblis. Aku ngomong iblis karena Rono. Itu jangan dipikir itu orang bodoh. Iblis itu jangan dipikir bodoh. Iblis itu pinter, alim, imannya kuat. Iblis imannya kuat, alim, kedudukannya tinggi. 500.000 tahun jadi pimpinan penghuni surga. Nanti mau gubernur Kepri, pimpinan penghuni surga, penasehat para malaikat. 500.000 tahun. Tapi akhirnya terusir dan dikeluarkan dari surga, bahkan selamanya nggak akan pernah bisa menginjakkan kaki ke surga lagi. Kenapa? Karena sombong. Dipikir sekarang, yang udah tinggal di surga 500.000 tahun gara-gara sombong diusir dari surga. Kok mana sih manggon do Batam? Apa yang mau kita sombongkan itu apa? Maka rendahkan hatimu serendah-rendahnya hingga tak seorang pun yang akan dapat merendahkan. Tulisan kata-kata aku gini di status Facebooknya. Tawadu itu artinya rendah hati, bukan rendah diri. Jangan salah. Kalau rendah diri itu bungkuk-bungkuk naruh wong sugih di depan pejabat. Nggih Bapak, nggih Bapak, nggih Bapak. Aku lek ana wong ngono tak dugang raine. Itu namanya rendah diri. Di depan pejabat. Proposalnya ben di ACC. Boleh rai. Yakin aku nak nunggu tak bukan lain. Sekarang model kan kayak gitu, ketemu pejabat, kiai gak dihormati, belas. Apa yang guyu gue? Oi, itu rendah diri, tapi gak bener, yang bener rendah hati. Namanya tawadhu, yang oleh Rasulullah disampaikan, man tawadhu'a lillah rafa'ahullah. Siapa yang rendah hati karena Allah akan diangkat derajatnya setinggi-tingginya oleh Allah. Maka pesanku, rendahkan hatimu serendah-rendahnya hingga tak seorang pun yang akan dapat merendahkanmu. Orang yang rendah hati karena Allah selamanya gak akan pernah bisa direndahkan oleh apapun dan siapapun. Belajarlah untuk mengalah dan terus mengalah sampai tak seorang pun yang akan dapat mengalahkanmu. Kata-kata ini larang tuh. Kadang dibilangin kayak gini suka membantah. Awang nggak dikongkon ngerendah, dikongkon ngalah, terus jadi kedibal. Jangan remehkan kedibal. Kedibal itu tanah. Tanah itu bahasa Arabnya ardun, bumi. Makhluk Gusti Allah yang paling ridho, paling nrimo, konaan, paling ngalah, ngerendah itu ya bumi. Diapa-apake manut itu bumi. Dijojoi manut, dicangkuli manut, diuyui manut, dibakar manut. Karena bumi karakternya seperti itu, tanah karakternya seperti itu, maka tanah itu semakin lama harganya semakin mahal. Anda kalau bisa punya karakter kayak tanah, pasti nilai Anda semakin lama semakin mahal. Nah, rendah hati ya kayak Pak Nurdin Basir sambutan itu diangkat derajatnya sama Allah. Siapa sih kira ada arep jadi gubernur kepulauan ini lho ngono. Siapa sih mau sing bodho kalah antemi di sana kok. Halo. Wes sini. Jojo. Terus. Makanya tolong dirungokkan. Ini sih sebenarnya masih berada di bulan Dzulhijjah. Ada satu hikmah yang bisa kita ambil, ya karena waktu ya.
Aku sih nggak apa-apa, Pak Gubernur besok jam 8 ada acara nyambut jamaah haji. Nah, aku sih nggak apa-apa, tapi aku besok pagi saya ngaji 4 titik untuk kali ini di Batam. Ini ada satu nilai hikmah di bulan Dzulhijjah ini, ada peristiwa namanya kurban. Allahumma sholli ala Muhammad. Berawal dari sirah Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabiullah Ismail alaihissalam yang nggak perlu saya ungkap dalam kesempatan ini karena saya yakin saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat sudah paham ceritanya, karena setiap tahun di setiap khutbah Idul Adha para khatib sudah menyampaikan itu. Mesti namanya khotib lagi khutbah Idul Adha itu yang diceritakan mesti sejarahnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, betul? Masa harus cerita no boy, kayak cerita no kaji mungkin ini udah gitu. Yang diceritakan mesti perjalanan Nabiullah Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Ini Nabi Ibrahim lama nggak punya putra, nggak punya anak, nggak punya keturunan, berdoa kepada Allah minta diberi anak. Begitu dikasih, laki-laki, tampan, cerdas, solih, subhanallah, betapa sangat disayang, dicintai, dibanggakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu anugerah Allah subhanahu ta'ala. Tapi di tengah-tengah puncak kesayangan, kecintaan dan kebanggaan kepada anak itu, turun wahyu, turun perintah dari Allah untuk menyembelih anak yang disayangi, anak yang dicintai, anak yang dibanggakan. Ibu bapak jamaah sekalian rahimakumullah, perintah itu betul dilaksanakan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan penuh ketaatan. Ismail sebagai korban juga begitu, dengan penuh kesabaran dan keikhlasan menerima keputusan Allah menjadi korban. Jamaah sekalian, pelajaran yang bisa kita ambil pada hakikatnya setiap kita adalah Ibrahim yang oleh Allah diberi anugerah berupa Ismail yang sangat kita cintai dan harus kita korbankan di jalan Allah. Tak baleni. Ini filosofinya dua soalnya. Dan ada baleni mau sama IQ rendah, jadi orang paham. Coba saya masuk mau, ini gak tau. Aku orang kata model ini gak di bulan baleni orang mudeng kok. Makanya tak baleni saya. Hakikatnya setiap kita adalah Ibrahim yang oleh Allah diberi anugerah Ismail yang sangat kita sayangi, kita cintai, kita banggakan, dan itu harus kita korbankan dengan ikhlas di jalan Allah. Ismail kita bisa berupa harta, kekayaan. Ismail kita bisa berupa duit. Ismail kita bisa berupa tanah. Ismail kita bisa berupa rumah. Ismail kita bisa berupa mobil. Ismail kita bisa berupa pangkat, jabatan, kedudukan. Ismail kita bisa berupa profesi. Ismail kita bisa berupa pekerjaan. Ismail kita bisa berupa HP. Semua anugerah Allah yang kita sayangi, yang kita cintai, yang kita banggakan, hakikatnya itu merupakan Ismail. Rela nggak kita mengorbankan itu untuk jalan Allah? Halo, aslinya ini tak ringkas saya. Ya aslinya ceritanya jauh, tapi kesuai dari 10 menit. Kurang yang sesuai melu ngaji kok. Ini. Kita diberi Ismail berupa duit. Mau gak kita mengorbankan duit kita di jalan Allah? Kita diberi Ismail berupa waktu, berupa kesempatan, berupa ilmu, berupa pengetahuan. Rela gak kita mengorbankan itu semua di jalan Allah? Kita kadang diberi Ismail oleh Allah berupa pangkat, jabatan, dan kedudukan. Bisa gak mengorbankan itu di jalan Allah? Cerita ini sebenarnya kalau kita nilai dari sisi filosofi, sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam bukan diperintah Allah untuk menyembelih Nabi Ismailnya, tapi diperintah untuk menyembelih rasa sayang dan rasa cintanya kepada Ismail. Tak baleni. Pokoknya yang penting-penting tak baleni. Nabi Ibrahim itu bukan diperintahkan menyembelih Nabi Ismail, yang diperintah nyembelih rasa sayang dan cintanya kepada Nabi Ismail itu. Hakikatnya seperti itu. Nah sekarang kita
Kita juga diperintah untuk menyembelih duit kita, menyembelih HP kita. Mohon maaf, kan gara-gara HP banyak orang yang jadi males baca Al-Quran. Betul? Betul? Bu, sering mana bu? Baca Quran sama baca Facebook bu? Woi, sering baca Quran apa sering WhatsAppan? Bu, pengajian itu bulanan HP. Kan gara-gara itu dong. Subhanallah, gara-gara HP banyak istri yang jadi lebih akrab sama teman Facebooknya daripada sama suaminya. Lebih memperhatikan teman FB-nya daripada suaminya. Lalu kontak FB ini udah makan belum? Rasa buyak-buyu kelakuan lu yang ngono kuwi. Lagi ngapain? Bojone tak wae digetak. Kok ndi wae lamene lagi teko biaran. Pelayapan wae. Sorry. Emang zaman udah berubah. Zaman udah berubah. Mohon maaf, itu semua harus kita sembelih, harus kita korbankan untuk Allah. Termasuk harta kita. Tak giring, dalai divisi ini ono sorban keliling kemarin ini. Pancingan, mancing tembok. Tapi parah sampai aku mulai. Aku itu anak yatim, mangan kabeh. Menurut di sebagian harta kita itu ada hak pihak lain yang harus kita salurkan dengan benar. Kalau nggak kita salurkan, dari wong Jawa, dari molo, dari penyakit, dari penghalang kebahagiaan dan kemuliaan kita. Mohon maaf saya ulang, di sebagian harta kita pemberian Allah itu ada hak orang lain yang harus kita salurkan secara benar. Kalau nggak kita salurkan, jadi penyakit, jadi molo. Kasih gambaran, kalau nggak dikasih gambaran nggak paham. Ibarat orang mancing, ya pancing-pancingnya dewe, boleh pakan dewe, mancing-mancing sendiri, ditunggui dewe, tenaganya sendiri. Begitu dapat ikan lele, tak lengan. Ini kalau orang mukmin dan muttaqi, orang yang beriman dan bertakwa, lele tak lengan hasil mancing ini nggak dimakan semua. Karena dia sadar dalam lele sak lengan ini ada jatahnya kucing. Orang yang beriman dan bertakwa sadar kerja keras dapat lele sak lengan, mancing untuk lele sak lengan. Sing didahar yo mung daging tok. Yang resmi merupakan haknya, yang dimakan cuma dagingnya saja, karena itu haknya. Dia sadar ditotok ini bagiannya kucing, karena dalam lele itu ada totoknya, ada durinya, ada buntute, ada patile, ini jatah kucing. Maka ndase, rine, buntute, patile gak dipangan, yang dipangan dagingnya tok. Lalu sekarang pertanyaannya, kalau sampean dapat lele, gak sampean makan semua, tapi sebagian dikasihkan kucing. Tapi kenapa kalau dapat duit kok dimpok kabeh? Kalau dapat duit pemberian Allah kok dimakan semua? Padahal sebenarnya di dalam duit itu ada totoknya, ada patilnya. Hanya saja matamu tidak lihat. Dalam lele itu ada durinya, ada rine, ada buntute, neng matamu nggak ketok. Coba ngomong matamu dewe mah. Lah itu kalau nggak disalurkan, mohon maaf, ibarat orang dapat lele kok dimakan semua, sak ndas-ndase, sak buntute, sak rine, sak patil-patile, kesogrok lele. Rencang tenggorokan macul khususnya. Ini
Wong saiki modele nek entuk lele ngono ku dipangan kabeh wong saiki ana presto. Ya wis lamun di presto arep mbok mplok kabeh sak telek-teleke mbok mplok. Ingat, saudaraku, mohon maaf, kalau ada orang dapat lele, kucing lihat, itu otomatis kucing merasa punya hak. Ya ana wong entuk lele kok digawa koteng-koteng. Nang kucing kok ngingeti, iku kucing iki merasa berhak. Aja lali oleh totok. Aku jagano buntut ya le buntute paling ke aku ya le kucing. Tanggomu yo ngono. Lah ana wong entuk rezeki, ana wong kok iso tuku mobil anyar, tanggomu mesti arep-arep. Kapan yo selamatane? Ana wong kok dadi gubernur, maro-maro dadi gubernur mesti arep-arep. Syukurane kapan? Oi. Pancen tanggomu yo kucing kabeh. Mohon maaf, kucing itu kalau ada orang dapat lele dia selalu menjagakan. Jagake ya arep-arep diparingi totok, ri, buntut, minimal patil. Nah kalau hanya udah kita salurkan, udah kita kasihkan, anteng kucing juga sira ngancam. Matur suwun le, aku diparingi ndas, buntut, ri karo patil. Silahkan menikmati dagingnya. Enak sama ngerasake dagingnya, gak diganggu gugat karo kucing. Zaman kok rezeki tombol-tombol diciprati, aman zaman menikmati rezeki itu. Tapi mohon maaf, zaman untuk lele, kucing arep-arep ndase rine buntute pati le ora sampean paringi. Baik wong iki. Tenono mbok tinggal tunggu. Tak tolong tak entekke sak daging-daging. Tonggomu yang ngono. Zaman rezeki ora nyiprak nang tangga babar pisan, tenono mbok tinggal lunga. Resik donya. Yang dari kucing-kucing yang guyu. Halo, sakit dipahami betul maksud gue. Nah maka ini panitia mau keliling, tolong bu, panitia aku naik keliling bawa kerdus. Halo, woi, rimu lebok ke kerdus. Oke, woi. Buka dompetnya, ini ada rino bapak, bila ada panitia keliling bawa kerdus, patilmu cemplung ke pak, patilmu, itu enggak sumin, enggak selele, enggak patil ri, cemplung ke yang kerdus wih. Ini nilai dari pengorbanan. Mohon maaf, bagaimana perintah Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami Allah telah memberikan kepadamu nikmat yang sangat banyak. Maka gunakan nikmat itu fasholli li rabbika wanhar. Maka sholatlah karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Bentar dok, stop di situ dulu. Nanti bareng-bareng jalan. Sholawatan. Nanti kono saya. Fasholli li rabbika. Halo, nyauto fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Ini pakai huruf atau wawu, bukan summa, tapi wawu, artinya antara sholli dengan wanhar ini berkesinambungan. Kewajiban sholat dan kewajiban korban. Maka diartikan sholatlah karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Artinya yang sholat harus korban, yang korban harus sholat. Yang gak sholat gak usah korban, yang gak korban gak usah sholat, artinya gak usah ikut sholat Idul Adha. Kata Rasulullah begitu, man kana lahu sa'atun, siapa yang mempunyai keluasan rezeki, walam yudhi, dia gak mau berkorban di hari raya Idul Adha dan 3 hari tasyrik sesudahnya itu, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat ke tempat sholatku. Gak usah ikut sholat, rusui ya. Maka artinya takmir masjid dan panitia itu kalau menjelang sholat Idul Adha dilaksanakan itu harus menjaga pintu. Jaga pintu masuk itu, begitu ada orang datang ditanya, udah siap korban belum? Siap, masuk. Ada orang datang lagi, udah siap korban belum? Belum. Boleh. Dan korban itu harus yang paling bagus.
Kalau nggak bagus korbannya nggak diterima. Ingat sejarahnya dua putra Nabi Adam. Il qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Korbannya Habil diterima, korbannya Qabil nggak diterima. Kenapa? Habil kalau korban dipilihkan yang paling bagus, diterima sama Allah. Tapi Qabil korbannya nggak diterima karena yang dikorbankan yang paling jelek. Makanya syaratnya hewan korban itu nggak boleh sakit, nggak boleh buta, nggak boleh pincang, nggak boleh kurus, harus gemuk. Oleh karena itu yang nuntun boleh kurus tapi yang dituntun harus gemuk. Yang nuntun oleh kurus, yang dituntun kudu lemu, ojo kualik. Yang nuntun lawang, yang dituntun kurus. Halo, Bapak Ibu, kira-kira nanti kalau ada kardus keliling, yang zaman korban sing kuru apa sing lemu? Halo, jawaban sing kuru apa sing lemu? Kuru, gak keterima. Alah ngandel-ngandel ini gak keterima, ora usah, malah nemen. Upayakan sing lemu, kira-kira sing kemari abu-abu apa sing merah muda? Soekarno Hatta apa Patimura? Ya muga-muga gale kok goleke Patimura nyogro lambene. Allahumma shalli ala Muhammad. Monggo doa. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah.
Iman dan akhlakul karimah menjadi sangat penting. Terlebih kita sekarang hidup di zaman di mana kita nggak bisa menghindari yang namanya perubahan, kita nggak bisa menghindari yang namanya persaingan, bahkan kita hidup di zaman yang banyak pilihan. Jangan sampai kita salah dalam menentukan pilihan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ditambah 5 menit masih sabar. Kita hidup di zaman di mana kita nggak bisa menghindari yang namanya perubahan. Dulu sama sekarang perubahannya udah jauh. Bapak ibu dulu waktu masih kecil mainannya apa? Bapak-bapak paling dolanannya mobil-mobilan ke lempung, ke lemah, rodanya jadi bener-bener di sodor nganggo sodor, seret nganggo ketebok, terus karo muni mesinnya, mesinnya ya comore dewe. Dan sekarang mainannya udah serba elektrik, betul? Ibu-ibu dulu waktu kecil mainannya paling ngomong kasti, dakon, karet. Tapi yang sekarang udah Pokemon. Beda jauh. Dulu orang itu kalau ketemu sama kiai, pertama mesti minta doa, minta wawasan keagamaan, dalam tambahan ilmu, lalu boleh barokah. Sekarang udah berubah. Kalau ketemu kiai tidak selfie. Bikin wong iku lek kepanggil kiai iku njaluk donga, njaluk ilmu, njaluk barokah. Lagi ketemu kiai tidak selfie. Saya itu ngaji kemanapun, sampai ke lokasi. Udah dilunggukin, dinalur, disuguhi apa-apa, disuguhi HP. Mohon maaf kiai mau ketemu kenang-kenangan, macam-macam. Memang zamannya udah berubah. Dulu ada kalau ada kiai lagi ngaji, kalau kiai ngomong, kiai dawuh. Di rumah ke, digatek, ditempelke, dicerna, diperhatikan, dihayati, diamalkan. Tapi sekarang kalau ada kiai lagi ngomong, ditulis, di share, di like, di komen. Sampai perang komen gitu kan. Gara-gara orang Islam Nusantara ribut, ngomong istilah lo bro. Yang penting kan amalia toh. Udah ini ukuran penggawean. Kalau kata-kata apa itu jadi ribut, perang argumentasi. Kalau maknanya aku gak, aku males, buang-buang waktu. Apa sih maknanya ini? Apa sih hikmahnya? Apa sih manfaatnya? Perdebatan yang tidak ada ujungnya dan gak pernah ada titik temunya. Wah debat, kok menang debat itu apa? Yang penting kan amaliannya itu bener nih. Oh mana kalau sampai nguci ini, kau kami lurus model ini, lurusannya bro. Sepenting nyambut jauh melancar ibadahmu gendak. Ngoten mawon nggih. Dulu kalau habis maghrib dari rumah-rumah itu terdengar bacaan Al-Quran. Subhanallah, luar biasa. Bapak ayo ngaji, yakin wafi ar-Rahman tabarok. Ibu ayo ngaji. Dari masjid musola surau
terdengar sholawat senandung sholawat. Maulid at-tibai, sumtul durar, maulid al-haji, maulid al-barzanji, syaraful anak, qasidatul burda. Di masjid ada ibu-ibu di bawah bedung ngapal ke 420. Ujung tidak bakok. Malah Pak Tulil Hawadisi dulu begitu. Anak-anak yang kecil belajar baca Al-Quran mulai menghafalkan huruf hijaiyah. Alif ba ta tajim ha kha dan dam rusak. Sin sok dal roza sin sok itu naik alif ta alif kasrohnya ridho mau. Patri bapak kaba bapak kasrobi bapak mabu. Kapat kata tak kasroti tak domatu. Hari dia juga mata ai lampak juga mata love yang bermaju. I love you. Ulang yang kenceng, nggak kenceng aku nggak mau. Hari dia juga mata ai lampak juga mata love yang bermaju. I love you too. Lagi, hari dia juga mata ai mensis juga kasroh nis yang bermaju. Yes. Ternyata aku dikangenin. Dan lagi yang kencang, memang ramah, dapat kata, mendomahmu. Matamu dulu. Dulu. Sekarang kalau habis maghrib dari rumah-rumah warga itu yang terdengar bacaan Quran atau suara televisi. Yang terdengar suara orang baca Quran atau suara televisi. Banyak yang baca Quran atau banyak yang nonton sinetron. Banyak yang cinta Allah atau banyak yang seneng boy. Cocok. Memang jalannya udah berubah. Nah, berubah boleh. Dan perubahan itu sesuatu yang gak mungkin bisa kita hindari. Maka yang harus kita ikhtiar dengan maksimal itu berubah ke arah yang lebih baik, to be excellent. Ya tadi yang disampaikan Pak Gubernur tadi, fastabiqul khairat. Berubahnya harus lebih baik. Kita hidup di zaman dimana kita nggak bisa menghindari yang namanya persaingan. Hidup di zaman kayak gini, kalau nggak mampu bersaing maka akibatnya apapun dan siapapun hidup di zaman seperti ini kalau nggak mampu bersaing, nasibnya nyauto. Akibatnya jadi petani nggak mampu bersaing maka hasil panenannya jadi pedagang nggak mampu bersaing, jangankan keuntungan modalnya aja. Jadi pejabat gak mampu bersaing maka jabatannya jadi kiai gak mampu bersaing. Kiai kiai pun harus mampu bersaing loh sekarang. Kalau gak mampu bersaing ya iya. Artinya bukan persaingan bersama kiai, bersaing dengan kegiatan yang lain. Tabligh akbar kayak gini, pengajian-pengajian umum, acara ngaji kayak gini, kalau kiainya nggak mampu bersaing, ya sepi. Maka tabligh akbar, pengajian, majelis taklim, ya jamaahnya harus lebih banyak daripada acara-acara yang berbau maksiat. Nah, kalau kiainya nggak mampu bersaing, kalau ada acara pengajian umum tabligh akbar, jamaahnya cuma sedikit, sementara acara-acara yang berbau maksiat itu pengunjungnya banyak, Islam akan semakin terkikis, akan habis. Maka dia harus mampu bersaing. Gimana caranya ngaji itu yang terkoyok bokeh. Tapi kadang aku ngaji itu pakai pola macam-macam. Bahasa aku kadang ngawur. Rasanya minggato. Karena saya prinsipnya kepingin ngaji itu yang datang dari semua kalangan, dari semua lapisan, dan bisa diterima oleh mulai anak-anak sampai kawak-kawak. Bukan hanya konsumsinya orang-orang yang pengennya licip-licip dengan Mansur Banto. Masih begitu ya berat ngaji. Curu-curu kaya begitu teko ngaji. Coba kalau ngaji metau wendeng sing teko yo sing gede-gede sing api-api tau. Lha begitu kapan dengan ngaji? Aduh ya wes. Ya harus mampu bersaing dong. Kalau nggak mampu bersaing, nyalon apa yang kudu mampu bersaing bro. Makanya yang Demak juga harus mampu bersaing dengan kabupaten lain. Sampai di pamer ke jalan itu udah beton semua. Dan kita hidup di zaman dimana kita menghadapi banyak pilihan.
Enggak, salah menentukan pilihan, salah menentukan pilihan. Ya oleh ibu-ibu mau beli baju aja pilihan macam-macam kok. Gitu kan? Kalau salah menentukan pilihan, akibatnya hanya penyesalan. Saiki lho opo sing gak ada pilihan. Macam-macam. Dan umat zaman sekarang itu, masyarakat zaman sekarang itu modelnya kayak godong garing. Ngerti godong garing? Godong garing, godong yang orang teles. Daun garing itu mudah dikumpulkan. Gampang dikumpulkan orang godong garing. Disaponi serai, ngumpul. Mudah dikumpulkan, tapi susah diikat. Gampang dikumpulkan, tapi dikumpul dari umatan wahidah. Ditaleni dari siji kuwi angel. Oh, ditaleni godhong garing remet. Karena godhongnya garing, mudah dikumpulkan, tapi susah diikat karena daunnya kering. Lalu ngumpul, suaranya kemeresek. Terutama lambe-lambe kudungan. Mesti kemeresek, pengajiannya saya kok berkerasani. Dia yang dirasani dia ini. Aku ngerti kok. Saya juga tambah ganteng jadi. Cengeng ini tambah ngomong-ngomong ya tuh. Kemeresek, mergo godhonge garing, nek kumpulke gampang. Jalan santai, hadiahnya umroh, hadiahnya sepeda motor, gampang dikumpulkan. Tapi kalau dari siji, wangel, diikat susah, remuk orang malah. Karena daunnya kering, gampang kumpul kemeresek, godhong garing ini gampang kobong. Ini gampang diprovokasi. Makanya pesanku, dimanapun kita berada, ini bumi Allah, jangan mudah diadu domba. Karena yang mau diadu domba berarti dia benar-benar domba. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaatnya. Kurang. Ini nggak mau aneh bro. Itu loh agak setengah. Tentang abudan, orang tak suwe-suwe kayak Pak Gubernur besok banyak acara. Coba ngomong alasan loh. Barangan pada liyo. Sama. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ceramah saya dianggap kurang panjang, silakan mengundang lagi. Mohon maaf, dan insya Allah di lain kesempatan kita ketemu lagi dalam suasana yang lebih membahagiakan. Segala salah dan hilaf saya yang bodoh, sangat terbatas pengetahuannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita akhiri majelis malam hari ini dengan doa sederhana. Mudah-mudahan pulang dari majelis ini kita dapat oleh ilmu yang manfaat dan hidup kita semakin barokah. Alhamdulillah wa ala kulli niyatin barokah. Jadi Nabi Muhammad sallallahu ummah, wabinya doa wa qabul dan jabat usul khusul al-amal wal ma'mun. Jadi kita Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala man nawayna wa ala man nawbi sallallahu alaihi wa sallam jazakumullah al-Fatihah. Alhamdulillah syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir li wa li walidayya wal mu'minin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'al jam'ana jam'an ma'fuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma sallimna wa sallim dina wa sallim dunyana sallim akhiratana wa la tusallit ala imanana wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna warzuqna khairal dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Allahumma lakal hamdu wa minka al-fadlu wa ilaikal mushtaka wa anta al-musta'an wa alaikal balagh wa la hawla wa la quwwata illa bik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار يا رب العالمين.
jazakallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ahlu bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.